Ada juga di antaranya penyimpangan dalam soal ibadah. Umpamanya dalam zikir. Salah satu dari bentuk penyimpangannya adalah membagi-bagi zikir itu kepada 3. Ada zikir awam, zikir orang umum. Kita ini awam ini, kita ini orang-orang umum semua, orang-orang syariat. Apa zikir umum itu? La ilaha illallah. Itu zikir umum itu. Itu belum khusus. Nanti kalau sudah zikir khususnya adalah tinggal menyebut lafaz Allah. Allah, Allah, Allah. Lafaz itu aja. Tidak ada lagi la ilaha illallah. Yang khawasul khawas, kalau yang super khusus, nah tadi masih khususnya tapi masih sederhana khususnya. Sekarang yang super khusus, khawasul khawas. Tidak lagi menyebut lafaz Allah, tapi tinggal menyebut lafaz huwa atau hu. Maka zikirnya hu. Itu kalau sudah sampai pada makam tertinggi itu khawasul khawas. Tapi kalau seandainya zikirnya la ilaha illallah, itu masih umum, zikir yang bersifat umum. Namun kenapa itu dianggap sebagai sebuah penyimpangan? Karena kalau kita kembalikan kepada hadis Nabi, apa yang dikatakan oleh Rasul kita, afdalu zikri apa? La ilaha illallah. Apa itu afdalu zikri? Apa arti kata afdalu zikri? Zikir yang paling baik, zikir yang paling afdal. Afdalu zikri. Zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Dan tidak pernah Nabi menempatkan ini sebagai zikir awam hanya untuk orang-orang biasa. Siapa saja di antara kita, kalau seandainya berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah, itulah zikir yang paling afdal. Sekarang ditempatkan oleh orang sufi, itu menjadi zikir umum, zikir biasa. Dan yang lebih afdal berarti adalah Allah dengan hu. Allah, Allah, Allah. Ini makamnya sudah berbeda. Orang-orang tertentu yang dapat mengucapkan itu. Orang-orang awam masih la ilaha illallah. Kalau sudah naik nanti makamnya, peringkatnya, maka berubah zikirnya menjadi Allah. Kalau sudah lebih tinggi lagi, maka tinggal menyebutkan huwa atau hu. Kalau ada di antara orang-orang sufi yang mengamalkan zikir itu hu, berarti itulah makom yang tertinggi, dan seolah-olah dia mengatakan zikir hu lebih afdal daripada la ilaha illallah. Padahal di hadis apa? Yang afdal la ilaha illallah. Berarti di cancel yang afdal oleh Nabi, di cancelnya menjadi zikir biasa saja, berubah yang afdal itu menjadi lafaz Allah saja atau lafaz huwa. Padahal zikir dalam menyebut hanya sekedar menyebut nama Allah, zikir dengan lafaz mufrad itu sesungguhnya belumlah disebut dengan zikir. Kenapa tidak? Karena yang namanya zikir itu adalah memuji dan menyebut-nyebut kebesaran Allah. Maka kalau kita tengok bagaimana zikir memuji Allah, itu selalu ada pujian, baik di awal maupun di akhir. Di awal umpamanya subhanallah, ada subhannya, maha suci Allah. Maha suci Allah inilah yang membuat kita berarti mengagungkan Allah. Atau pujiannya ada di ujung, Allahu Akbar, Allahu la ilaha illa huwa, Allahu samad, la ilaha illallah. Jadi setiap ada zikir menyebut nama Allah, selalu ada pujiannya, baik di awal, sebelumnya atau sesudah. Itu yang zikir. Ketika itulah berarti kita sedang mengagungkan dan memuji Allah. Tapi kalau sekedar menyebut Allah, apalagi kalau sekedar huwa atau hu. Huwa itu apa artinya? Dia. Ini huwa ini bukan nama Allah, huwa itu.
Huwa itu dhamir yang artinya dia. Baru huwa itu dimaknai Allah kalau ada kata sesudahnya. Umpama huwallahul ladzi la ilaha illa. Itu baru. Maka huwa di situ maksudnya adalah Allah. Tapi kalau huwa secara tersendiri bukan menyebut Allah. Karena huwa itu sendiri artinya bukanlah Allah. Jangankan pujiannya lagi yang ada, nama Allah pun tidak disebut tidak disebut. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, ini salah satu dari bentuk penyimpangan di dalam beribadah yang terjadi di kalangan orang-orang sufi. Nah, oleh karena itu dalam masalah zikir itu kan ibadah. Dan kita kalau seandainya beribadah, tentu kita merujuk kepada panduan ibadah kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita ingin berzikir, maka perlu kita lihat mana zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang paling tepat untuk kita, amalkan. Biar tidak nanti capek-capek kita melaksanakannya. Jangan-jangan tak ada satupun yang diterima oleh Allah karena kita tidak melaksanakan sesuai dengan yang diajarkan. Habis waktu kita berzikir, tapi ternyata kita sesungguhnya tidak sedang berzikir, kita hanya sekedar menghabis-habiskan waktu. Masuk.